Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. 91,1 FM Radio Rabbani merajut ilmu dan peradaban generasi Rabbani dimanapun antum berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kepada kita bersama di kesempatan pagi hari ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohonkan salawat ini selalu tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat dan juga kepada orang-orang yang tentunya istiqomah di atas ajaran dan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Taib generasi Rabbani dimanapun antum berada, alhamdulillah kita kembali di kajian keilmuan bersama guru kita Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah kita juga masih melanjutkan tema 50 kaidah Al-Quran dalam kehidupan. Ini merupakan tema yang ke-24. Insya Allah nanti akan dilanjutkan dan dijabarkan oleh Ustadz seperti apa dan bagaimana. Dan seperti biasa juga antum bisa menyimak siaran kita live di laman Facebook di Radio Rabbani 91,1 FM. Dan jika waktu memungkinkan, antum juga bisa bersoal jawab di 0812 73 335531 di akhir sesi atau di akhir kajian nanti. Taib generasi Rabbani dimanapun antum berada, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung saja kepada pembahasan hari ini. Kepada Ustaz kita persilahkan, faliyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم بك أسبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إخواني وأخواتي في الدين, kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM, hafidhukumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, setinggi puji dan sedalam syukur malia senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tak terhingga yang Allah karuniakan kepada kita. Kita diberikan keimanan, kesehatan serta keinginan untuk senantiasa belajar dan menuntut ilmu. Karena indikasi orang yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah berikan kepadanya jalan untuk faqih di jalan agama Allah ini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, orang yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah faqihkan dia dalam bidang agamanya. Allah berikan kepadanya pemahaman, Allah berikan kepadanya kebaikan. Semoga Allah senantiasa menolong kita, membimbing kita di dalam agama ini. Salawat dan salam kita aturkan, kita sampaikan untuk junjungan alam kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap di hari kiamat kelak bisa mendapatkan syafaatnya, mendapatkan pertolongannya, di mana setiap orang membutuhkan pertolongan dan di mana setiap orang hari itu ya tidak ada yang bisa menolongnya kecuali atas pertolongan Allah ya Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita kembali melanjutkan pembahasan yang ke-24. Namun sebelum itu semua, kita bahas dari kaidah yang mulia ini. Mari kita bersama-sama untuk senantiasa kembali mengingatkan diri kita untuk senantiasa mengikhlaskan niat kita kepada Allah terhadap apa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Wabil khusus di dalam belajar agama Allah ini, agar kita diberikan niat yang ikhlas, senantiasa terjaga tujuan kita, ya, senantiasa kita dalam
ridho dan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan melihat satu kaidah di dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencapai ridha kami, maka kami pun akan berikan kepadanya, kami pun akan berikan petunjuk kepadanya jalan-jalan kami. Orang-orang yang bersungguh-sungguh menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berusaha dengan maksimal untuk mendapatkan ridha Allah, maka Allah pun akan bersungguh-sungguh memberikan kepadanya jalan. Allah pun akan bersungguh-sungguh memberikan kepadanya jalan. Maka kaidah yang mulia ini kita temukan di akhir surat Al-Ankabut, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah pembahasan yang sangat penting di awal surat Al-Ankabut, di mana ayat 1 dan 3 Allah katakan alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia mengira mereka itu dibiarkan begitu saja untuk mengatakan kami sudah beriman? Wahum la yuftanun, dan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka ini dibiarkan begitu saja mengaku beriman sementara mereka tidak diuji oleh Allah? Allah katakan, walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sungguh kami telah berikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka. Apa tujuannya? Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang jujur, dan Allah pun mengetahui orang-orang yang dusta. Maka di akhir surat Al-Ankabut ini Allah sampaikan ayat yang kita jadikan sebuah kaidah dalam kehidupan kita. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, orang-orang yang bersungguh-sungguh menggapai ridho kami, kata Allah, maka kami pun akan berikan kepadanya jalan. Ini merupakan sebuah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh seseorang tentang kehidupan ini di awal surat, di mana ini merupakan sebuah hakikat ilahiyah di dalam jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, apakah solusi dari segala bentuk fitnah yang terjadi di awal surat Al-Ankabut ini? Maka Allah memberikan sebuah jawaban terhadap solusi yang dihadapi oleh setiap mukmin. Allah berikan jawaban dengan singkat padat. Jawaban itu adalah yang bersungguh-sungguh menggapai ridho kami, maka kami akan berikan petunjuk kepadanya. Di mana jika terdapat kemauan, keinginan, maka di situ ada jalan. Di mana ketika kesungguhan itu diiringi di dalam setiap yang dikerjakan, maka Allah akan tunjukkan kepadanya hasil yang baik. Ketika seseorang di dalam melakukan aktivitasnya, maka harus memiliki dua syarat. Kalau dia ingin sukses di dalam segala hal, sukses di dalam pekerjaannya, maka dia harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini, walladzina jahadu fina. Dia bersungguh-sungguh. Ya, kemudian dia dalam bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguh di dalam melakukan apa yang bermanfaat.
bersungguh-sungguh di dalam bekerja, bersungguh-sungguh di dalam berdakwah, bersungguh-sungguh di dalam belajar, bersungguh-sungguh di dalam apa yang dikerjakan, yang ditekuni olehnya. Kalau dia sebagai seorang pelajar, maka bersungguh-sungguhlah di dalam belajar, mencatat, bersemangat menghafal, bertanya. Ini adalah sebuah kunci kesuksesan. Ihris ala ma yanfa'uk, wa bersungguh-sungguh di dalam melakukan apa yang bermanfaat baginya. Yang kedua adalah wasta'in billah wa la ta'jaz. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan lemah. Ini adalah ketakwaan yang patut kita perhatikan. Maka kunci kesuksesan itu ada dua. Yang pertama adalah kesungguhan, yang kedua adalah ketakwaan. Kesungguhan di dalam melakukan sesuatu dan tingkatkan ketakwaannya, minta tolong kepada Allah. Di siang harinya bekerja bersungguh-sungguh, di malam harinya dia bersungguh-sungguh di dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sampai Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, sampai beliau mengatakan, jika Anda telah berusaha namun belum berhasil, maka curigailah ketakwaan Anda, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Karena ketakwaan kita itu menjadi sebab di mana kita akan mendapatkan hasil yang baik. Ketakwaan menjadi solusi. Maka hadis ini pun membantah teori yang cerdas dia yang kaya, yang hebat dia yang kaya. Tidak. Dalam konsep Islam, kesuksesan itu diukur dengan dua hal. Pertama adalah bersungguh-sungguh di dalam melakukan pekerjaan, itqan, profesional di dalam melakukan aktivitasnya. Yang kedua adalah ketakwaan. Ketakwaan menjadi kunci kesuksesan bagi seseorang. Dengan mengharap kepada Allah, meminta tolong kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai laki-laki yang bersungguh-sungguh di dalam melakukan pekerjaannya. Inilah kunci kesuksesan. Tidak ada kecerdasan syaratnya, tidak ada kehebatan. Banyak orang yang IQ-nya biasa saja, banyak orang yang kecerdasannya biasa saja, namun dia memiliki jalan dan dia memiliki kekayaan dan kehebatan karena Allah berikan kepadanya jalan dengan kesungguhannya itu dan ketakwaannya itu. Ikhwani, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Maka ayat yang mulia ini yang menjadi kaidah kita pada pagi yang penuh berkah ini adalah memberikan pelajaran, arahan kepada kita bahwa siapapun di antara kita yang meniti jalan, baik itu jalan menuntut ilmu ataupun jalan dakwah, jalan mengajak orang kepada Allah, ataupun jalan yang lainnya, maka hendaklah dia ingat sebuah halangan-halangan. Dia harus bayangkan rintangan-rintangan yang akan dia hadapi. Apalagi di jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang penuh dengan cobaan dan ujian. Bukan jalan yang dihamparkan padanya perbadani. Bukan jalan yang mulus. Bukan jalan yang tidak ada tanjakannya. Tapi dia jalan yang penuh dengan ujian dan cobaan. Bahkan jalan yang sangat sulit. Adam alaihissalam lelah, merasakan kelelahan. Nuh alaihissalam merasakan cobaan yang sangat luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam dicampakkan ke dalam neraka, ke dalam api. Nabi Ibrahim dibakar. Nabi Ismail mendapatkan ujian agar disembelih. Nabi Yusuf dibeli dengan harga yang murah. Kemudian dia dipenjara bertahun-tahun lamanya. Semua itu adalah ujian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diboikot. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilemparin dengan kotoran
dicaci maki, dan seterusnya. Para nabi dan rasul mendapatkan cobaan yang tidak sederhana. Mendapatkan cobaan yang tidak sederhana. Karena apa demikian? Kenapa demikian kaum muslimin? Karena sesungguhnya keimanan bukanlah kalimat yang diucapkan begitu saja. Bukan dia penghias bibir. Bukanlah kalimat pemanis mulut. Tapi keimanan itu adalah, hakikatnya adalah ujian. Amanah yang sangat berat. Jihad yang membutuhkan kesabaran. Sebuah usaha yang membutuhkan ketabahan. Tidak cukup seseorang mengatakan, aku sudah beriman, sedangkan mereka belum mendapatkan ujian, belum mendapatkan cobaan. Sehingga dengan ujian dan cobaan itulah tahu mana yang emas sesungguhnya, mana emas yang asli, dan mana emas yang palsu, imitasi. Mana yang jujur dalam kesungguhannya, mana yang berpura-pura di dalam kesungguhannya. Mana yang betul-betul mencari ridha Allah, mana orang-orang yang melakukan itu untuk kemaslahatan dunianya. Maka ujian yang Allah berikan itu adalah sebagai barometer untuk mengukur kebenaran dan kejujurannya, untuk memisahkan mana yang asli, mana yang palsu. Oleh itu kaum muslimin, keimanan bukanlah pemanis mulut yang diucapkan oleh seseorang. Keimanan bukan hanya sebagai kalimat yang ringan, tapi keimanan itu memiliki konsekuensi yang sangat besar dan berat, yaitu dia akan menghadapi ujian di dalam perjalanannya. Kepada kita kaum muslimin yang telah memberikan, meniti jalan dakwah, yang telah melanjutkan misi risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus berusaha untuk sabar terhadap ujian yang kita hadapi. Kepada para penuntut ilmu di dalam jalan menuju surga Allah akan banyak rintangan dan banyak tantangan, banyak cobaan. Mungkin tidurnya akan berkurang, kelelahan selalu menyelimuti harinya, dan banyak hal yang akan dihadapi. Namun bersabarlah di atas jalan ilmu, maka Allah akan tunjukkan kepadamu buah daripada ilmu dan kesabaranmu di dalam mencarinya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Ketika ayat ini kita baca, maka kita yakin dari apa yang kita lakukan itu akan membuahkan hasil. Tapi dengan syarat harus diikuti dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang disebut oleh para ulama kita. Yang pertama, syaratnya adalah bazlul juhdi wal mujahada fil wusuli ila al-ghard alladhi yanshuduhu al-insan fi tariqihi ila Allah. Harus memiliki kesungguhan, keteguhan untuk sampai kepada tujuan kita yang diinginkan oleh seseorang. Harus meniti jalan dakwah, jalan ilmu dengan penuh kesungguhan. Dengan penuh kesungguhan. Yang kedua, yang harus diikutkan adalah keikhlasan untuk Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina, di jalan Allah, jalan kami kata Allah, yang bersungguh-sungguh di jalan kami, yang menentukan keikhlasan, ya, keikhlasan dari apa yang dilakukan olehnya. Dakwah yang dilakukan untuk menolong agama Allah. Tulisan yang ditulis untuk
membela agama Allah, kalimat yang diucapkan untuk mengangkat kalimat Allah. Bukan untuk tujuan kelompok, bukan untuk tujuan masyarakat. Berbicara bukan untuk memenuhi keinginan-keinginan manusia, atau untuk mendapatkan jabatan, atau untuk mendapatkan kursi. Nah, semua itu kaum muslimin, ketika kesungguhan itu hadir pada diri seseorang, siapapun dia, apapun kapasitasnya, maka akan Allah berikan kepadanya pertolongan, akan Allah berikan kepadanya jalan-jalan itu. Maka kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, keikhlasan harus kita miliki dan kesungguhan juga harus kita miliki. Apabila dua hal ini kita miliki, maka insya Allah apa yang kita inginkan dalam niat-niat kita akan kita dapatkan, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Wa hunaka sirrun akhar wallahu a'lam ala tanbih ala hadha al-asl anna al-insana qad yabda mukhlisan thumma lam yalbas an tudfi hararat al-ikhlas fi nafsi kullama laha amama nadhirihi shay'in min khudud an-nafs wal athara aw at-tatallu' ila jah wal raghba fil 'ulu wal iftikhar aw al-intisar. Ada hal yang patut kita ingat kaum muslimin, ya, barangkali banyak orang yang bisa memulai dengan ikhlas, tapi lama-kelamaan keikhlasan itu dipadamkan, ya, dipadamkan oleh keinginan-keinginan duniawi. Keinginan-keinginan duniawi. Ya. Karena jabatan, karena merasa hebat, dan banyak hal yang lain yang membuatkan keikhlasan itu padam, yang menjadikan keikhlasan itu hilang. Banyak hal yang menyebabkan keikhlasan itu hilang. Ujian, ya, yang kita rasakan ini diantaranya adalah, ya, gangguan-gangguan syaitan yang senantiasa menggoda kita, yang senantiasa memalingkan kita, yang senantiasa membuat kita, ya, jauh dari agama Allah wal iyadu billah. Maka tidak heran kita dalam ayat ini kita dapatkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan taukid di sini, betul-betul jihad, betul-betul kesungguhan, ya, maqam wal mujahadah, jihad wal mujahadah adalah maqam yang sangat agung. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan ada 4 hal yang jika kita lakukan, kita akan mendapatkan petunjuk Allah dan kita akan mendapatkan ridhonya. Yang pertama, jihad terhadap jiwanya. Yang kedua, jihad terhadap hawa nafsunya. Yang ketiga adalah jihad terhadap syaitan. Yang keempat adalah jihad di dalam menghadapi dunia. Jika kita mampu melewati 4 hal ini dan kita bersungguh-sungguh di dalam menghadapi jiwa kita, menghadapi hawa nafsu kita, ya, menghadapi syaitan, menghadapi keindahan dunia, fitnah dunia, maka kata beliau, faman jahada hadhil arba'a fillah, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam 4 hal ini untuk mencari ridha Allah Azza wa Jalla, hadahullahu subula ridahul musila ila jannah. Allah berikan kepadanya jalan ridhanya yang akan menyampaikan ke dalam surganya. Makanya kunci 4 kunci yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala, kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah dengan bersungguh-sungguh untuk mengawal jiwanya, bersungguh-sungguh untuk mengawal hawa nafsunya, bersungguh-sungguh untuk
membentengi dirinya dari syaitan dan bersungguh-sungguh ya untuk membentengi dirinya dari fitnah dunia. Para ulama kita memiliki ungkapan-ungkapan yang sangat indah dalam hal ini. Di antaranya adalah Al-Junaid rahimahullah ta'ala di dalam mengomentari ayat ini, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, ay walladzina jahadu ahwa'ahum fina bittaubah. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mengawal hawa nafsunya, orang-orang yang bersungguh-sungguh menjaga dirinya dari hawa nafsunya dengan taubat kepada kami, maka mereka pasti akan kami berikan jalan keikhlasan. Orang yang bersungguh-sungguh di dalam menjaga dirinya, menahan hawa nafsunya dengan bertaubat kepada Allah, maka Allah berikan kepadanya keikhlasan. Para ulama yang lain mengatakan, alladzina ya'maluna bima ya'lamun, makna walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana, ay orang-orang yang mengamalkan dari apa yang mereka ketahui, maka kami akan berikan petunjuk kepada apa yang mereka tidak mengetahui. Ketika dia mengamalkan ilmu, maka Allah akan berikan ilmu yang tidak dia ketahui. Ketika dia melakukan sesuatu karena ilmunya, maka kemudian Allah berikan hadiah kepadanya, ya akan Allah berikan kepadanya petunjuk ilmu-ilmu yang lain. Para ulama juga mengatakan, man amila bima alim, barang siapa yang mengerjakan apa yang diketahuinya, warathallahu ilma ma lam ya'lam, maka Allah wariskan, berikan kepadanya ilmu yang dia tidak ketahui. Inilah kunci ilmu. Kalau kita mengamalkan yang sudah kita ketahui, maka Allah akan ajarkan kepada kita ilmu yang tidak kita ketahui. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan ajarkan kalian. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat ini, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah juga katakan dalam ayat yang lain, walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Surat Muhammad ayat 17. Kaum muslimin rahimakumullah. Di mana ada keinginan, di situ ada jalan. Di mana ada semangat, di situ akan Allah berikan petunjuk kepadanya. Ketika ingin hijrah dengan sesungguhnya, Allah akan kokohkan Anda. Ketika ingin melakukan sebuah kebaikan, lakukan dengan sungguh-sungguh, Allah akan berikan keikhlasan kepada Anda. Ketika ingin belajarlah dengan sungguh-sungguh, Allah akan berikan pertolongan kepada Anda. Ketika menyampaikan kebaikan dakwah kepada umat, maka bersungguh-sungguhlah di dalamnya, Allah akan tolong Anda di dalam menyampaikan. Bagi kita yang memiliki orang tua yang sudah tua, yang mungkin sudah sakit pula, perlu kita merasakan ayat yang mulia ini. Perlu kita hadirkan dalam jiwa kita, dalam pikiran kita ayat yang mulia ini. Barang siapa yang mengamalkan ayat ini dalam setiap aktivitasnya, maka akan Allah berikan hasil kepadanya sesuai dengan janji Allah tersebut kepadanya. Sesuai dengan janji Allah kepadanya. Intinya, ayat yang mulia ini kepada siapa saja yang melakukan sesuatu, yang melakukan pekerjaan, maka lihatlah ayat yang mulia ini. Dia sebagai obat yang sempurna di dalam perjalanan kita
menuju Rabb kita. Orang yang lelah di dalam menjalankan aktivitasnya, pekerjaannya, orang yang sudah banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan, pengorbanan-pengorbanan, jangan sampai lupa ayat yang mulia ini, karena dia adalah sebagai penawar bagi kita dan obat yang manjur untuk kelelahan kita. Bagi jiwa-jiwa yang sudah lelah di dalam menjalankan perintah Allah atau mendakwakan syariat Allah, lihatlah ayat ini. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah akan berikan kepadanya petunjuk. Allah akan berikan kepadanya pertolongan. Allah akan berikan kepadanya keikhlasan. Lakukanlah sesuatu dengan baik, maksimal, profesional, sungguh-sungguh, maka Allah akan berikan kepadanya hasil dari apa yang dilakukannya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ayat yang mulia ini agar bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita, agar bisa kita jadikan pegangan di dalam perjalanan kita menuju Allah. Jangan putus asa, jangan kita berlelah-lelah, jangan kita sampai tidak melakukan pekerjaan dengan maksimal, karena Allah telah suruh kita untuk maksimal. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sekembalikan ke setelah ini. Taib, jazakallah khairan share untuk materi kita di kesempatan hari ini mengenai kaidah yang ke-24. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz bisa bermanfaat untuk antum dan semuanya, khususnya yang mendengarkan di kesempatan pagi hari ini. Tapi seperti biasa untuk antum semua yang masih tetap setia di 91,1 FM, sebelum kita tutup kajian bersama Ustaz, ada pertanyaan yang masuk, kita coba bacakan di 0812 73 33 5531. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, benarkah mencari nafkah atau menafkahi keluarga termasuk jihad? Apakah memang jihad secara utuh dalam pengertian atau hanya mendapatkan pahala seperti jihad? Dan kenapa itu dikatakan jihad, Ustaz? Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Tugas seorang suami yang Allah sebutkan di antara tugas-tugasnya adalah mencari nafkah. Apalagi Allah jelaskan di dalam banyak ayatnya, di antaranya adalah firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, bahwa laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Di antara makna qawwam di sini adalah memiliki tugas di dalam memberikan nafkah, rezeki untuk keluarganya. Dan Islam memuliakan laki-laki dengan tugas yang satu ini, di mana pekerjaan yang dilakukan itu tidaklah bernilai sesuatu yang rendah, tetapi pekerjaannya itu dianggap pekerjaan mulia. Bahkan ketika kita bawa rezeki kepada rumah kita, ke rumah kita berikan kepada anak dan keluarga kita, itu dinilai jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nafkah yang kita berikan kepada istri kita, kepada keluarga kita, itu lebih baik daripada sedekah tatawwu', sedekah sunnah. Maka Nabi SAW katakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi atqi raqabah, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika khairun. Ya, satu dinar yang engkau berikan hartamu untuk jalan Allah, satu dinar yang engkau berikan untuk membebaskan budak, ya, dan satu dinar yang engkau berikan kepada keluargamu jauh lebih baik pahala dan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa dikatakan jihad? Karena memang membutuhkan pengorbanan, ya, waktu, tenaga, pikiran. Semua itu kita berikan untuk menjaga keluarga kita dari keterpurukan, dari kehinaan mukanya, untuk meminta-minta kepada orang lain. Maka Nabi SAW katakan,
Kafa bil mar'i itsman ay yudayyi'a ma yaqut. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa. Berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dia mengabaikan orang-orang menjadi tanggung jawabnya. Maka kita harus berusaha bekerja, berikhtiar untuk mendapatkan rezeki kita. Maka di awal saya sudah katakan tadi, agar kita sukses di dalam bekerja, lakukan dua hal. Yang pertama adalah bersungguh-sungguh di dalam melakukan pekerjaan itu. Bersungguh-sungguh di dalam dagangnya, bersungguh-sungguh di dalam aktivitasnya. Nah, kesungguhan ini tidak cukup. Ya, kesungguhan ini tidak cukup kita andalkan sebagai kunci kesuksesan. Tidak boleh kita mengandalkan kehebatan kita, pengalaman kita, kecerdasan kita. Tidak boleh hanya bersandar kepada itu. Ada faktor yang kedua, yaitu ketakwaan kita. Wasta'in billah, kata Nabi. Minta tolonglah kepada Allah. Karena kita ini makhluk yang lemah. Wala ta'jaz. Ya, maka jangan berputus asa. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Karena orang berputus asa itu adalah orang yang lemah. Dan tidaklah orang berputus asa kecuali orang kafir. Mukmin itu selalu mengharapkan rahmat Allah yang sangat luas. Karenanya pekerjaan ini adalah pekerjaan yang berat, pekerjaan yang sulit, pekerjaan yang membutuhkan kesungguhan. Maka dia dinilai di dalam agama kita seperti jihad. Ya, seperti jihad yang pahalanya sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, akhi fillah yang bertanya bahwa memberi nafkah sampai suapan nasi yang kita berikan ke mulut istri kita itu dinilai sedekah, dinilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akhi fillah, ya, ini adalah amal yang mulia, amal yang sangat bernilai di sisi Allah. Maka lakukanlah dengan meminta tolong kepada Allah, dan lakukan dengan kesungguhan kita, serta diikutkan dengan keikhlasan kepadanya. Wallahu taala alam bissawab. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk jawaban dan juga nasihatnya sekaligus untuk antum yang bertanya. Pertanyaan kembali Ustaz, bagaimana jika seseorang itu bekerja di tempat yang haram Ustaz, seperti di lembaga ribawi atau tempat-tempat haram lainnya, apakah juga dikatakan jihad? Akhi fillah, sesuatu itu akan bernilai baik kalau kita dapatkan dengan cara yang baik atau dihasilkan dari sumber yang baik. Bekerja pada tempat-tempat yang itu sudah jelas keharamannya, bekerja di tempat yang bergelimang dengan riba, hasil dari usaha yang di dalamnya unsur riba lalu kita terima, maka tentu ini bukanlah jihad. Bukanlah jihad. Apa yang kita lakukan harus sesuai dengan jalan yang ditentukan Allah dan Rasulnya. Mencari sumber rezeki dari sumber yang halal. Walaupun yang kita lakukan itu mungkin nilainya tidak banyak. Berusahalah untuk mencari sumber rezeki dari sumber yang halal. Meminta tolonglah kepada Allah, minta tolonglah kepada Allah agar Allah tolong di dalam mendapatkan rezeki. Ya Allah, jangan kau permalukan aku di hadapan manusia dalam meminta-minta kepada mereka. Cukupkan aku dari rezekimu yang halal, jauhkan aku dari rezekimu yang haram. Cukupkan aku dari karuniamu. Itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepadanya.
Apa gunanya dari sumber rezeki yang haram? Dengannya kita bermewah-mewah, dengannya kita berbangga-bangga, dengannya kita merasa hebat, dengannya kita menjadikan diri kita orang-orang yang dianggap terpandang dan mulia. Itu semua akan akhir dan akan selesai. Itu akan binasa. Lalu pada ujungnya kita akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih dari Allah. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lahmun nabata an suhtin fannaru aula bihi? Akhi fillah, neraka yang akan mendatangi kita, yang akan menjadi tempat dari sumber makanan yang haram itu. Daging-daging yang tumbuh, daging kita, anak kita, keluarga kita tumbuh subur. Paras wajah yang sangat indah, badan yang sangat luar biasa. Dari sisi fisik, Masya Allah tumbuh subur. Tapi apakah fisik yang cantik dan indah itu akan menjadi tempatnya surga ataukah neraka? Neraka Allah. Itu yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fannaru aula bihi. Sungguh yang kita cari itu adalah keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Yang kita cari dari rezeki ini keberkahan. Rezeki yang berkah yang mengantarkan kepada kebaikan. Rezeki yang baik akan menggiring kita kepada amal saleh. Adapun rezeki yang tidak baik itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Akan membuatnya kita lalai dari syariat Allah, akan membuat kita jauh dari agama Allah. Yang seharusnya harta itu kita gunakan di dalam kebaikan, namun yang kita lakukan sebaliknya, itu harta tidak bermanfaat. Ini yang dikatakan Nabi, dalam rumah tangga itu yang kita inginkan keberkahannya. Dalam harta yang kita inginkan keberkahan, dalam anak yang kita inginkan keberkahan, kehidupan pasangan yang diinginkan keberkahan, keluarga besar tumbuh yang diinginkan keberkahan. Keberkahan itu yang menjadi tujuan kita. Bukankah Nabi mengajarkan kepada setiap orang yang menikah doa yang sering kita sampaikan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Semoga Allah berkahi kamu. Keberkahan yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan ketika anak lahir, kita doakan kepada siapapun yang memberikan, yang mendapatkan kenikmatan anak baru, burika laka fil mauhubi bilak. Semoga anak yang diberikan Allah itu menjadi berkah untuk pernikahan yang diawali dengan akad yang sahih, diharapkan keberkahannya. Dari pernikahan itu lahir anak, maka diharapkan juga keberkahannya. Ketika dia mendapatkan harta-harta itu ditawarkan kepada orang, dibantunya orang-orang yang susah, maka didoakan kepadanya, barakallahu laka fi malika wa fi ahlika. Semoga Allah berkahi hartamu dan keluargamu. Semua yang inginkan keberkahan kaum muslimin. Tidak lebih dari itu. Maka jadikanlah kunci keberkahan itu, ya jadikanlah keberkahan itu menjadi sesuatu yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Maka tidaklah dikatakan jihad bekerja pada tempat-tempat yang haram. Bagaimana mungkin dikatakan jihad? Karena itu tempat yang dinistai oleh Allah Azza wa Jalla, yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jika Anda yang bertanya terperangkap dalam pekerjaan seperti ini, maka tinggalkanlah segera sebelum terlambat, sebelum waktu Anda habis. Kecilkanlah segala apa yang Anda dapatkan dari kemewahan, dari fasilitas, dari tunjangan, dari segala bentuk kenikmatan yang didapat dari tempat bekerjanya. Kecilkan itu semua. Besarkan yang ada pada Allah. Besarkan yang ada pada Allah. Walaupun itu sedikit. Itu yang kita inginkan. Secara pribadi saya katakan, melihat banyak orang-orang yang bekerja di tempat-tempat seperti inilah, kemudian atau dia
berusaha dengan usaha yang ribawi, banyak kita lihat jalan perginya atau jalan hilangnya atau jalan habisnya harta mereka itu. Mungkin dia sakit, atau anaknya sakit, atau istrinya yang sakit, atau dalam setiap urusan yang harus mengeluarkan uang. Dengan cara Allah akan mencabut dan menghilangkan serta menghabiskan hartanya. Dia tidak sadar itu. Jangan sampai mata kita buta, jangan sampai telinga kita tuli, jangan sampai hati kita tertutup. Segera kembali akhi fillah. Segera kita bertaubat dan tinggalkan pekerjaan yang haram. Carilah pekerjaan-pekerjaan yang halal. Tinggalkan pekerjaan-pekerjaan yang dimurkai oleh Allah. Segera cari pekerjaan-pekerjaan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kuatkan kita dan bimbing kita bersama. Wallahu taala alam shawab. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk jawaban dan juga nasihatnya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh akhi yang bertanya, khususnya untuk kita semua yang saat ini masih bergelut di tempat pekerjaan yang haram. Mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah untuk segera meninggalkannya. Taib, insyaallah besok kita akan kembali lagi bersama Ustaz dengan kajian lanjutan kajian. Dan afwan untuk semua salah kata yang kita bicara untuk kesempatan hari ini. Jazakumullah khairan untuk antum semua yang sudah menyimak dan juga mengirimkan pertanyaan melalui 081273335531. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.